Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan channel Bu Eva di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga klik tanda lonceng. Anak-anak, kita sekarang akan membahas tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Dan di pembelajaran kelima. Yuk simak materi pelajarannya ya. Bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara yang panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak bumi dan gas bumi. Ini adalah negara-negara Asia Tenggara yang pernah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Di situ sudah lengkap, ada bendera dan letak negara masing-masing. Nah, sekarang kita akan membahas kondisi geografis masing-masing negara yang berada di Asia Tenggara. Yang pertama adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan berada di 95 derajat bujur timur sampai dengan 106 bujur timur. Iklim yang ada di Indonesia adalah iklim tropis. Sedangkan kondisi geografis Indonesia adalah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh Khatulistiwa. Di sini Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya yang dilalui oleh dua sirkum anak-anak, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Nah, dari kondisi ini menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api yang masih saja aktif. Nah, karena memiliki banyak gunung api yang masih saja aktif, Indonesia selain itu juga diapit oleh beberapa lempeng besar. Nah, di sini mengakibatkan banyak wilayah Indonesia yang masih rawan akan gempa. Negara selanjutnya adalah negara Brunei Darussalam. Letak geografis negara Brunei Darussalam adalah 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 100 derajat bujur timur, 115 derajat bujur timur. Iklim negara Brunei adalah iklim tropis Khatulistiwa. Kondisi geografis Brunei terdiri atas 2 wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah Brunei Darussalam dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Sedangkan wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei Darussalam merupakan daerah dataran yang relatif luas dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Negara selanjutnya yaitu negara Malaysia, anak-anak. Nah, negara Malaysia mempunyai letak geografis 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Iklimnya adalah tropis Khatulistiwa. Nah, kondisi geografisnya Malaysia terdiri atas 2 kawasan utama, yaitu Malaysia Barat
yang diliputi bentukan pegunungan. Dan yang kedua adalah Malaysia Timur yang umumnya sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Negara selanjutnya adalah Filipina yang mempunyai letak geografis 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai 121 derajat bujur timur. Iklimnya adalah tropis basah. Filipina merupakan negara kepulauan yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina juga dilalui oleh deretan pegunungan Sirkum-Pasifik. Negara selanjutnya adalah Kamboja. Nah, letak geografis negara Kamboja di 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Iklim di daerah Kamboja adalah tropis basah dan kering. Sedangkan kondisi geografisnya, bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar anak-anak yang disebut Tonle Sap. Sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan-deretan pegunungan. Negara Malaysia ini dilalui oleh daerah aliran Sungai Mekong. Nah, sampai sekarang Sungai Mekong ini merupakan sungai yang sangat terpenting di Kamboja. Mari kita tengok negara Myanmar. Letak geografis Myanmar di 11 derajat lintang utara sampai 20 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Iklimnya adalah iklim tropis. Kondisi geografis Myanmar adalah di negara Myanmar terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan Yoma. Selanjutnya adalah negara Vietnam. Letak geografisnya di 8 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 104 derajat bujur timur sampai 108 bujur timur. Iklimnya di bagian utara iklim sedang, di bagian selatan iklim tropis. Secara geografis, Vietnam terdiri dari 5 wilayah. Yang pertama adalah daerah pegunungan utara, yang kedua delta Sungai Merah, yang ketiga barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, yang keempat garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. Sedangkan yang kelima adalah delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Mari kita tengok negara selanjutnya yaitu Laos. Letak geografis negara Laos 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Iklimnya bagian utara Laos merupakan iklim sedang, sedangkan di bagian selatan adalah iklim tropis. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar negara Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan daerah dataran tinggi. Nah, setelah negara Laos, marilah kita pergi ke Singapura, anak-anak. Nah, ini adalah letak geografis negara Singapura. Sedangkan iklim di negara Singapura adalah iklim tropis. Kondisi geografis Singapura, luas negara Singapura ini hampir sama loh dengan luas kota Jakarta, yaitu 664 km persegi. Keadaan alam di negara Singapura pada umumnya relatif datar, anak-anak. Akan tetapi di beberapa tempat di negara Singapura ini masih terdapat kita jumpai tempat yang perbukitan, yang merupakan daerah perbukitan. Dari Singapura kita akan ke Thailand. Ini adalah letak geografis negara Thailand. Iklim Thailand merupakan iklim tropis dan kondisi geografisnya Thailand memiliki topografi
berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah. Dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara. Dan wilayah selatan kebanyakan berupa daerah bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat di negara Thailand di pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan kondisi geografis negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara itu paling banyak menghasilkan kayu. Nah, kayu ini sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian besar dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia. Pada pembelajaran 2 yang lalu, kalian sudah belajar tentang cara membuat patung yang sangat sederhana. Sekarang mari kalian silahkan mencoba membuat patung dari model yang sederhana dari bahan yang kalian punya. Nah, anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Kita akan jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Kalian bisa share ke teman apabila perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.